Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum teman-teman Pak Irwan yang soleh dan solihah. Pak Irwan harap dan doakan semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, melalui video kali ini teman-teman, Pak Irwan akan menjelaskan materi terkait tentang kisah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW serta kisah perjalanan dakwah Rasulullah SAW di kota Madinah. Namun teman-teman, sebelum pembelajaran atau sebelum materi Pak Irwan sampaikan, kita akan membuat kesepakatan terlebih dahulu. Di mana untuk kesepakatan pertama adalah Pak Irwan harap teman-teman belajar itu karena niat mendapat pahala dari Allah atau niatkan belajar karena Allah Ta'ala. Dan yang kedua, Pak Irwan harap teman-teman menyimak penjelasan Pak Irwan secara seksama. Artinya menyimak penjelasan Pak Irwan dari awal sampai dengan akhir, sehingga apa yang Pak Irwan sampaikan dapat teman-teman terima dengan baik. Dan yang ketiga, Pak Irwan harap teman-teman menerapkan adab belajar dengan baik. Dan yang terakhir, Pak Irwan tidak mengizinkan teman-teman untuk menonton video lain yang tidak ada kaitannya dengan materi yang Pak Irwan sampaikan. Nah, itulah 4 kesepakatan yang harusnya teman-teman bisa ikuti. Selanjutnya teman-teman, langsung saja kita akan membahas untuk materi pertama, yaitu kisah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Isra dan Mi'raj. Secara bahasa, Isra artinya perjalanan di malam hari. Sedangkan secara istilah, Isra artinya perjalanan Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril dari Mekah ke Baitul Maqdis atau Palestina. Kemudian Mi'raj. Secara bahasa, Mi'raj artinya alat yang digunakan untuk naik. Dan secara istilah, Mi'raj artinya tangga khusus yang digunakan oleh Rasulullah SAW untuk naik dari bumi menuju langit. Peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi pada tahun ke-10 kenabian Rasulullah SAW. Dan ketika itu, Rasulullah diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa untuk memperlihatkan kepada Rasulullah sebagian tanda-tanda kebesaran Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Setelah Rasulullah SAW diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, perjalanan pun dilanjutkan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Pada langit pertama, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Adam AS, dan Nabi Adam mendoakan Nabi Muhammad atau Rasulullah SAW. Di langit kedua, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Dan selanjutnya di langit ketiga, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Idris. Dan di langit kelima, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Harun. Dan di langit yang keenam, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit ketujuh, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Rasulullah SAW sampai di Sidratul Muntaha, dan disinilah Allah memberikan perintah untuk melaksanakan sholat bagi kaum muslimin.
Nah, jadi teman-teman, peristiwa inilah yang disebut dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Selain untuk memperlihatkan sebagian kebesaran Allah kepada Nabi Muhammad SAW, peristiwa ini juga untuk menerima perintah sholat dari Allah Ta'ala untuk umat Nabi Muhammad. Sehingga sholat 5 waktu difardukan untuk umat muslim. Isra dan Mi'raj ini terjadi tepatnya setelah istrinya Khadijah dan pamannya yang telah mengasuhnya bernama Abu Thalib meninggal dunia. Nah teman-teman, jadi seperti itulah kisah Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Allah memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa untuk memperlihatkan kepada Nabi Muhammad sebagian dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Allah juga memberikan perintah sholat sebanyak 5 waktu dalam sehari semalam. Selanjutnya teman-teman, kita akan membahas materi kedua, yaitu terkait tentang kisah perjalanan dakwah Rasulullah SAW di kota Madinah. Seperti apa kisahnya? Langsung saja kita lihat video berikut ini. Pada musim haji tahun ke-11 kenabian, Rasulullah SAW bertemu dengan 6 orang penduduk Madinah yang datang ke Mekah. Rasulullah SAW mengajak ke-6 orang Madinah tersebut masuk Islam. Mereka pun langsung menerima dakwah Rasulullah SAW dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Di musim haji berikutnya, tepatnya pada tahun ke-12 kenabian, 5 dari 6 orang itu datang mengajak 7 temannya. Ketujuh temannya tersebut juga sudah masuk Islam. Mereka menemui Rasulullah SAW di Aqabah atau Mina. Mereka berjanji untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, tidak berbuat syirik dan maksiat. Perjanjian inilah yang dikenal dengan Perjanjian Aqabah. Setelah Perjanjian Aqabah, banyak penduduk Madinah yang masuk Islam. Rasulullah SAW mengizinkan para sahabatnya yang di Mekah untuk hijrah pindah ke kota Madinah untuk mendapatkan kebebasan dan kedamaian dalam mengamalkan Islam. Akhirnya satu persatu sahabat Rasulullah SAW meninggalkan Mekah menuju Madinah. Tidak satu pun yang tersisa di Mekah kecuali Rasulullah SAW dan keluarga Abu Bakar radhiyallahu an. Orang-orang kafir sangat marah dengan hijrah ini. Pada tanggal 26 Syafar tahun ke-14 kenabian, orang-orang kafir ini berkumpul di Darun Nadwah dan bersepakat untuk membunuh Rasulullah SAW di malam hari. Pada siang harinya, Rasulullah SAW menuju rumah Abu Bakar untuk memberikan kabar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkannya berhijrah ke Madinah. Rasulullah SAW pun dan Abu Bakar sepakat untuk pergi meninggalkan Mekah di malam hari. Pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun ke-14 kenabian, Rasulullah SAW dan Abu Bakar sampai di Madinah. Seluruh penduduk Madinah menyambut kedatangan beliau dengan sangat gembira. Wajah mereka sangat ceria. Suara takbir terdengar di seluruh kota Madinah. Sahabat Anas bin Malik menceritakan kondisi hari itu. Saya menyaksikan hari di mana Rasulullah SAW masuk Madinah. Saya tidak pernah melihat satu hari pun yang lebih baik dan lebih bercahaya melebihi hari itu. Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, beliau langsung menuju daerah Kuba dan beristirahat di rumah Kalsum bin Al-Hind selama 14 hari. Di sana Rasulullah SAW membangun Masjid Kuba. Masjid Kuba adalah masjid pertama yang dibangun setelah hijrah. Nah teman-teman, sebelum Pak Iron melanjutkan pembahasan ke materi berikutnya, Pak Iron mau jelaskan dulu nih perbedaan antara tahun kenabian dengan tahun hijriyah. Untuk perbedaannya, tahun kenabian itu adalah tahun diangkatnya Nabi Muhammad sebagai seorang nabi. Sedangkan tahun hijriyah itu yaitu tahun di mana Rasulullah SAW itu sampai di Madinah. Jadi teman-teman jangan salah pengertian ya. Oke, kalau gitu Pak Iron akan lanjutkan pembahasan materi berikutnya. Silakan simak ya.
Pada hari Jumat tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, terjadi peperangan besar di lembah Badar dekat kota Madinah antara umat Islam dengan kaum kafir Makkah. Jumlah pasukan Rasulullah sebanyak 313 pasukan dengan 70 onta dan 2 ekor kuda. Pasukan Islam dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW, sedangkan pasukan kafir berjumlah 1.300 orang dengan 100 kuda perang, 600 temeng, dan unta yang sangat banyak. Mereka dipimpin langsung oleh Abu Jahal. Jumlah pasukan Rasulullah yang sedikit tidak menjadikan mereka kecil hati atau takut. Bahkan mereka berjihad dengan penuh keberanian. Kaum Muhajirin dan Ansar berjihad demi tegaknya Islam. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah agar memberikan pertolongannya. Sebelum perang terjadi, Allah menurunkan hujan untuk memberikan ketenangan, dan di malam harinya Allah menjadikan para sahabat semuanya mengantuk hingga tidur pulas agar mempunyai kekuatan untuk esok harinya. Allah juga memberikan bantuan kepada Rasulullah dan sahabat dengan menurunkan 1.000 malaikat yang membantu Rasulullah dan sahabat untuk mengalahkan musuh-musuh Allah. Perang Badar berakhir dengan kemenangan umat Islam. Namun 14 sahabat gugur sebagai syahid di jalan Allah. Orang-orang kafir semakin marah kepada umat Islam karena kekalahan mereka pada perang Badar. Mereka kemudian mengumpulkan 3.000 pasukan dengan 200 kuda perang dan 700 baju besi. Pasukan ini terdiri dari sayap kanan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Saat itu Khalid bin Walid belum menjadi Islam, dan sayap kiri dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Rasulullah mendengar berita ini dan menyiapkan 1.000 pasukan perang untuk berjihad dan melawan pasukan kafir. Pada pertengahan bulan Syawal tahun ketiga Hijriah, terjadilah pertempuran di daerah Uhud. Rasulullah menunjuk 50 ahli panah untuk berada di gunung Uhud dan melarang mereka turun. Pertempuran pun terjadi. Rasulullah dan para sahabat berhasil menyerang pasukan lawan hingga banyak yang mati dan mundur. Banyak senjata yang berada di jalanan, tanda kemenangan umat Islam terlihat. Namun, melihat pasukan musuh mundur, pasukan pemanah yang berada di atas gunung Uhud turun. Mereka melanggar perintah Rasulullah SAW. Pasukan kafir yang berada di sayap kanan menyerang umat Islam hingga pasukan Islam berlantakan. Dalam kondisi ini, 70 sahabat syahid, diantaranya adalah pamannya Rasulullah yaitu Hamzah, dan Rasulullah SAW terluka di gigi serinya. Baik teman-teman, cukup sampai di sini dulu ya untuk video pembahasan tentang materi kisah perjalanan dakwah Rasulullah SAW di kota Madinah part 1-nya. Nah, untuk part 2-nya nanti Pak Iron akan melanjutkan cerita ini atau kisah ini, yaitu terkait tentang perjalanan dakwah Rasulullah SAW pada tahun ke-4 Hijriah sampai dengan tahun ke-11 Hijriah. Oke, baik teman-teman, cukup sampai di sini dulu. Pak Iron tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.